Good evening everyone, welcome back. Selamat sore semuanya dan selamat datang kembali. Congratulations for sitting all day long. Saya mau ucapkan selamat kepada Anda yang sudah berhasil duduk sepanjang hari. I'm not going to keep you too long tonight. Malam hari ini saya akan usahakan untuk tidak membuat Anda terlalu lama di sini. But we're going to have a look at the colon. Tetapi kita akan mencoba melihat akan apa yang ada di usus kita. And if the colon doesn't work, nothing works. Dan Anda harus tahu, kalau kolon itu tidak bekerja, maka tidak ada organ Anda pun yang bekerja dengan baik. It's our garbage disposal unit. Karena kolon itu adalah sebuah unit organ dalam tubuh Anda untuk melakukan pembuangan. And Dr. Kellogg, a very famous doctor on health, Dan Dr. Kellogg yang merupakan sebuah dokter yang sangat terkemuka di bidang kesehatan, he said 3 intakes of food a day should equal 3 evacuations a day. dia mengatakan kalau Anda makan 3 kali sehari, harusnya Anda ke belakang sebanyak 3 kali juga. And unfortunately, many colons don't do that today. Sayangnya tidak semua kolon di tempat ini atau di dunia ini yang melakukan tugas yang seperti itu. And tonight I'd like to look at why that is so. Dan malam hari ini saya ingin melihat bersama-sama dengan Anda mengapa kolon tidak bekerja seperti seharusnya. Now yesterday we looked at the project manager, the liver. Kalau kemarin kita berbicara mengenai apa fungsi liver sebagai project manager Anda. And we looked at how if toxins, chemicals, poisons are coming into the body, it always goes to the liver. Dan kita juga belajar dari kemarin bahwa setiap racun ataupun toksin ataupun hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita, semuanya harus berhadapan dengan liver terlebih dahulu. And one poison that is particularly toxic to the liver is the waste being given off from a colon that is not evacuating regularly. Dan salah satu hal yang paling berbahaya yang dihadapkan dengan liver adalah hasil pembuangan kolon Anda yang tidak terbuang dengan baik, sehingga itu pun harus dihadapkan dengan liver Anda. And many times a bad breath is from a colon way down there that's not working properly. Dan sering kali Anda harus perhatikan ini, nafas yang tidak sedap seringkali berasal daripada kotoran di kolon Anda yang tidak terbuang dengan baik. Now, if a person is evacuating too much, that's a sign that there's something wrong. Tetapi kalau misalnya seseorang itu melakukan buang air terlalu sering juga, itu juga menandakan bahwa ada yang salah dalam tubuh orang itu. And if the colon isn't evacuating too much, it's also a sign of a problem. Tetapi kalau orang tersebut kolonnya juga tidak melakukan pembuangan sesuai dengan apa yang dia harus lakukan, artinya ada masalah juga dalam tubuh orang itu. So this evening we're going to be discussing some unmentionable subjects. Sehingga malam hari ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang jarang sekali mau dibicarakan oleh orang. It's an area not often discussed. Adalah sebuah area yang jarang sekali orang mau bicarakan dengan Anda atau dengan siapapun saja. But as with every other organ of the body, it's important to know how it works to understand how to treat it. Tapi sama seperti bagian organ tubuh lainnya yang penting, kolon pun juga memiliki peranannya yang penting untuk diketahui. So I have drawn here mine gastrointestinal tract. Jadi saya telah menggambar secara sederhana di sini apa yang ada dalam tubuh Anda dan saya mengenai sistem pencernaan Anda semua. And from the mouth to the other end is about 8 meters. Dan tahukah Anda, sebenarnya dari mulut Anda sampai masuk ke dalam stomach Anda itu sekitar 8 meter jauhnya, makanan itu harus berjalan walaupun berputar-putar tapi 8 meter itu jauhnya. So even though it's a long way from a mouth to the other end, what happens in the other end is determined by what's happening in the mouth. Walaupun jaraknya jauh antara mulut Anda dan tempat pembuangan yang terakhir di sistem pencernaan Anda itu jauh,
Tetapi apa yang dikeluarkan, apa yang terjadi di bagian akhir itu bergantung sepenuhnya dengan apa yang terjadi pada saat makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda. You see, it is at the mouth that we make the choices. Karena Anda harus sadar bahwa di mulutlah Anda melakukan pilihan. So let's have a look at the choices we make at the mouth end. Jadi mari kita lihat pilihan-pilihan apa yang kita lakukan di bagian mulut itu. We choose what goes in. Karena di mulut kita memilih apa yang kita masukkan. We choose when it goes in. Kita memilih kapan itu kita masukkan ke dalam tubuh kita. We choose how long it stays in the mouth. Kita juga menentukan seberapa lama kita mau tentukan makanan itu ada di mulut kita. And we choose the environment around when it goes in. Dan kita juga yang menentukan lingkungan yang ada pada saat kita memutuskan untuk memasukkan makanan itu. But we also choose how it goes in. Tetapi kita juga melakukan pilihan bagaimana caranya kita mau memasukkan makanan itu. So these are the things that are in our control. Jadi ini adalah hal-hal yang berada di bawah kendali kita. So what goes in? Oke, mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang mau kita masukkan ke dalam mulut kita? Now you'll notice with the colon there's lots of little folds. Anda perhatikan di kolon Anda itu ada lekukan-lekukan di sekitarnya. And they need to be swept every day. Dan lekukan-lekukan itu harus dibilas setiap harinya. So fiber is of the utmost importance. Itulah sebabnya serat itu adalah sangat penting untuk kolon Anda. And all plant foods have fiber. Dan semua makanan dari tumbuh-tumbuhan memiliki serat yang baik. So the meal we just partook of, everything has fiber. Jadi makanan yang baru Anda makan tadi itu semuanya memiliki fiber ataupun serat. So what I'd like to do is make a list of the no fiber foods. Jadi saya mau membuat satu daftar dari makanan-makanan yang tidak punya serat. So no fiber is meat, Yang tidak punya serat itu daging, animal products. segala bentuk hasil produk hewani. Now one animal product that is particularly devastating to the colon is cheese. Dan salah satu hasil produk hewani yang sangat berbahaya menghancurkan kolon Anda itu keju. Now under a high heat, cheese melts. Karena di suhu yang tinggi, keju itu akan meleleh. It goes like a sticky glue. Itu akan berbentuk menjadi semacam lem yang merekat atau lengket. But our body is not that high heat. Tetapi tubuh Anda dan saya panasnya tidak setinggi itu. So it acts like a sludge that sticks to the wall of the colon. Sehingga akibatnya itu sama seperti semacam cairan yang begitu lengket yang menempel pada dinding kolon Anda. So it is particularly dangerous to the colon. Dan itu sangat berbahaya untuk kolon Anda. Sugar Kembali, gula. and refined grain. So that'll be like your white bread, your white pasta, all your whites. Dan segala bentuk grain seperti pasta Anda, kemudian roti tawar yang Anda makan, itu tidak ada fibernya sama sekali. So at the choice of what to goes in, we need to be choosing plant foods that are not refined. Jadi untuk memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita harus memastikan bahwa itu hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak di-refine atau diubah secara genetisnya. So we choose what goes in. Kita memilih apa yang bisa kita masukkan. We choose when it goes in. Kita juga memilih kapan kita mau masukkan. Now digestion takes 3 to 4 hours. Pencernaan itu berlangsung sekitar 3 sampai 4 jam.
That's stomach digestion. Itu berada di lambung Anda, di perut bagian itu, stomach Anda. And then the stomach likes a rest of 1 hour. Lalu stomach Anda atau perut Anda itu yang mencerna, dia harus beristirahat paling tidak 1 jam. So that's 5 to 6 hours between meals. Jadi itu artinya 5 sampai 6 jam di antara makanan yang berikutnya. Anda makan sekarang, harusnya Anda makan 5 sampai 6 jam berikutnya baru Anda makan lagi. Let me give you an illustration of what happens often today. Izinkan saya memberikan ilustrasi apa yang sering terjadi pada hari ini. So, breakfast comes in. Sarapan pagi masuk ke dalam tubuh Anda, There's breakfast. itu breakfastnya. And there's a little gate at the end of the stomach called the pyloric sphincter. Dan ada semacam pintu kecil di lambung Anda yang disebut dengan pyloric. I think it's a P, isn't it? Pyloric sphincter. Sphincter. Ada semacam pintu kecil di lambung Anda yang disebut namanya adalah pyloric sphincter. And it has little sensors. Dan pintu atau gerbang kecil ini dia punya kayak semacam sistem sensor. And when the food's broken down to a certain state, it opens. Pada saat makanan yang masuk ke lambung sudah diolah dan dicerna sampai kepada sebuah tahapan, maka sensor di gerbang itu akan menandakan, oke, saya buka pintu gerbangnya sekarang. And little by little, the food starts to go through. Dan sedikit demi sedikit, makanan yang sudah dicerna itu mulai masuk ke fase yang berikutnya. And so what's happening a lot, especially in Australia, Apa yang terjadi sering sekali, khususnya di Australia, mid-morning, people have a snack. di tengah hari, antara jam makan siang dengan sarapan pagi, Anda makan snack lagi. Now the snack comes in. Snack itu masuk, It might be a biscuit and a cup of tea. It might be a pasty, a pie. It might be, let's say if someone's really healthy, apple and nuts, whatever it is. atau mungkin saja misalnya itu bisa berbentuk biskuit, bisa berbentuk kue, atau bahkan kalau orang itu gaya hidupnya sehat, dia bisa makan buah atau apapun itu. As soon as it comes in, the pyloric sphincter shuts the gate. Begitu ada makanan baru yang masuk, secara otomatis gerbang pyloric sphincter itu dia akan menutup lagi dengan sendirinya. It basically says something's just come in and it's not broken down. We have to shut the gate. Pada dasarnya lambung Anda bereaksi, pintu itu bereaksi dengan mengatakan, oke, ada yang baru masuk lagi dan belum dicerna itu, maka dia akan tutup lagi gerbangnya. Let's say this happens 9:30 in the morning. Bilang saja ini terjadi sekitar jam 9:30 pagi. By about 10:30, biscuit's starting to be broken down and it joins the rest of stomach. Jam 10:30, jam 9:30 biskuit masuk. Jam 10:30 biskuit itu mulai dipecahkan dan mulai bergabung dengan makanan yang belum selesai ditransfer tadi. Yeah, it joins the rest of breakfast, Dia bergabung dengan sisa makanan breakfast yang belum masuk lewat pintu tadi itu. Pyloric sphincter says, it's broken down now, we can open up. Sehingga pyloric sphincter sang gerbang itu kembali mengatakan, oh sudah dicerna semuanya, saya buka lagi pintunya. So a little bit more of breakfast and a little bit more of snack starts to go through. Jadi sedikit sisa breakfast ditambah dengan sedikit sisa biskuit bisa masuk ke dalam fase pencernaan berikutnya. Now it's lunchtime and lunch comes in. Tiba-tiba jam makan siang Anda masuk. Pyloric sphincter goes, oh no, something's just come in, it's not broken down, shut the gate. Sehingga pyloric sphincter kembali menandakan bahwa oh tidak, ada makanan lagi yang belum dicerna dengan baik, saya tutup lagi pintunya. Can you see what's happening here? Anda lihat apa yang sedang terjadi di dalam lambung Anda? And this process is going on all day long, especially when people are eating every few hours. Dan Eating every few hours. Ini berlangsung sepanjang hari, khususnya jika orang itu makan sepanjang hari, setiap beberapa jam dia makan terus. In some research that was done, they found summer breakfast still in the stomach at the end of the day. Bahkan di beberapa research
ditemukan bahwa ada masih sisa sarapan pagi yang belum dicerna walaupun itu sudah hari menjelang malam. Every time something new comes in, pyloric sphincter has to shut the gate. Mengapa? Karena setiap kali ada makanan yang baru masuk yang belum dicerna, maka gerbang pyloric sphincter itu akan dia tutup. God designed the stomach Allah mendesain perut kita atau lambung kita to eat a meal and then leave it until it's fully digested. untuk makan, tetapi kemudian diam untuk bercerna. Makan, kemudian dia harus mencernanya terlebih dahulu. And the stomach works very well when the person eats breakfast like a king, lunch like a queen, and tea like a pauper. Itulah sebabnya lambung Anda akan bekerja dengan baik kalau Anda makan seperti seorang raja, makan siang seperti seorang ratu, dan makan malam seperti seorang pengemis. That makes a very happy stomach. Itu membuat lambung Anda tersenyum bahagia. When the food's properly broken down, it makes it easier for the pancreas, easier for the small intestine, and so easy for the colon. Sehingga pada saat makanan itu dengan baik dicerna, maka lebih mudah untuk pankreas, lebih mudah untuk ke intestinenya atau usus kecilnya, dan lebih mudah untuk kolon menerimanya. Now something else interferes with how long the food's in the stomach. Tetapi ada hal lain yang berpengaruh, yang memiliki kontribusi mengenai berapa lama makanan Anda itu dicerna dalam perut. And that is when someone overeats. Dan itu adalah pada saat Anda terlalu banyak makan. See, there's only so many digestive enzymes in the stomach, and if we overburdened it, it cannot break all the food down. Karena apa? Karena lambung Anda itu hanya punya enzim pencernaan yang terbatas setiap harinya. Kalau Anda makan terlalu sering, maka lambung Anda tidak akan pernah bisa mencerna makanan tersebut dengan sempurna. So this is part of how it goes in. When too much goes in, it burdens the stomach, interferes with digestion, and this affects eventually the colon. Sehingga itu berpengaruh tentang bagaimana makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan Anda. Semakin banyak makanan yang Anda proses di lambung Anda dalam waktu yang bersamaan, lambung Anda akan begitu keras bekerja, dia akan menjadi panas, sehingga itu akan mempengaruhi seluruh proses-proses organ di sistem pencernaan tersebut. We also choose how long it stays in the mouth. Kita pun juga memilih seberapa lama kita mau makanan itu tinggal dalam mulut kita. We should chew, chew, chew. Kita harus kunyah, kunyah, dan kunyah makanan itu. Because if we don't chew the food up properly, karena kalau kita tidak mengkunyah makanan tersebut dengan baik, then lumps of food can even get down to the large intestine that were unable to be absorbed because they're in big lumps. Akibatnya adalah ada makanan yang masih dalam bongkahan besar itu bisa langsung masuk tanpa adanya proses pencernaan, sehingga tidak ada gunanya makanan itu masuk. Now I have found, having raised 8 children, that parents have to have their eye on their children. Saya telah menyadari, khususnya dia yang punya 8 orang anak, dia melihat bahwa seorang ibu harus benar-benar mengawasi bagaimana anak-anaknya itu makan. Especially when the children want to quickly leave the table and go to play. Khususnya jika anak kita itu mau cepat-cepat meninggalkan meja makan karena dia mau main. And they can eat too fast and not chew their food up. Sehingga mereka bisa sangat cepat makannya, tidak dikunyah, langsung ditelan saja. But if the child realizes they cannot leave the table till everyone's finished eating, they'll slow down a bit. Tapi kalau anak itu sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan meja makan sampai semua anggota keluarganya selesai makan, dia akan tahu bahwa dia harus tinggal dan selesaikan makanannya dengan baik. See, in childhood we develop habits.
Jadi Anda tahu bahwa pada masa kanak-kanak Anda mengembangkan tabiat anak itu. So very important that the parent have their eye on the child, that they be developing good habits of chewing. Sehingga sangat penting untuk Anda para orang tua untuk menumbuhkan tabiat yang tepat mengenai cara mengunyah makanan yang baik pada anak-anak Anda. Now my husband was the fastest eater I've ever met. Suami Barbara adalah seorang yang paling cepat makannya yang pernah dia temukan di dunia ini. And ladies, we must never nag because it never does any good. Dan sejujurnya Anda para wanita, Anda tidak seharusnya mengeluh karena itu tidak pernah baik hasilnya. So often when we were eating, can I just use you? Sure. Often when we were eating, I would just put my hand on his shoulder. Jadi sering kali pada saat kita berdua sedang makan, saya selalu perlahan letakkan tangan saya di bahu suami saya. And I would smile. Dan saya akan tersenyum padanya. Or sometimes, excuse me, I'd go, Atau sering sekali yang dia buat adalah dia tutup mulut suaminya. and I'd smile and he'd go, oh, Dia tutup mulut suaminya sambil tersenyum, suaminya langsung sadar, oh oke, saya harus pelan-pelan makannya. and he used to take huge mouthfuls. Dan dia biasanya selalu mengambil jumlah makanan yang besar. And again, I would just touch his arm and smile. Saya kembali akan pegang bahunya dan tersenyum kembali. And it is the same with the children, Dan itu pun sama juga dengan anak-anak Anda. because this brings us to the next one, environment. Karena ini akan membawa kita ke topik berikutnya, yaitu lingkungan seperti apa yang Anda memiliki saat Anda makan. There must be no anger or stress or controversial issues discussed at the table. Perhatikan ini, pada saat Anda makan, tidak seharusnya Anda makan dengan perasaan marah, perasaan stres, atau Anda sedang membahas masalah-masalah yang membuat argumentasi itu muncul. Because you cannot digest in a stressful environment. Karena Anda harus sadar, perut Anda tidak bisa mencerna makanan dengan baik pada saat lingkungan itu penuh dengan unsur stres. Now my fifth child, Peter, Anak saya yang kelima namanya adalah Peter. he would cry if his banana fell into his honey in his porridge at breakfast. Dia akan menangis pada saat pisang untuk sarapannya itu jatuh ke madu yang ada di sebelahnya. Dia bisa nangis. And there was a rule at our table, if you cried, you had to leave the table. Dan ada peraturan di rumah saya, kalau Anda menangis di meja makan, kamu harus keluar dari ruangan makan itu. One day he left 5 times. Pernah suatu hari dia harus keluar ruangan makan 5 kali banyaknya. I think he was 3 or 4. Pada waktu itu dia sekitar 3 atau 4 tahun umurnya. And sometimes I would go outside on the veranda and I'd say, "Are you going to be a good boy now?" Dan sering sekali pada saat dia menangis keluar ruangan makan, saya harus menghampiri dan bertanya, oke, apakah kamu mau menjadi anak yang baik sekarang? And sometimes he'd say, "No," and I'd say, "Okay," and I'd shut the door. Dan pada saat saya bertanya itu, dia sering kali bilang, tidak, saya tidak mau, maka Barbara akan tutup pintu ruangan makan kembali. Because no one can digest when there's a child fussing at the table. Karena tidak ada orang yang akan mampu mencerna makanan dengan baik pada saat ada anak kecil yang merengek dan menangis di meja makan. And if I opened the door and said, "Are you going to be a good boy now?" and if he nodded, I'd say, "Come in." Dan kalau saya buka pintu dan saya tanya, apakah kamu jadi anak yang baik sekarang? Kalau dia mengangguk, saya akan persilahkan dia masuk kembali. That's why I say to parents, you must always be very polite to your children, and then they will be polite to you. Itulah sebabnya saya harus kasih tahu sama Anda para orang tua. Kalau Anda sopan terhadap anak-anak Anda, maka anak-anak Anda akan kembali sopan pada Anda. So there must be no stress at the table. Tidak pernah diperbolehkan adanya stres di meja makan Anda. Now if I notice one of the children would be talking with food in their mouth and the food's falling out, I would wait and after the meal I would talk to them. Kalau misalnya
ada anak Anda yang Anda lihat sedang berbicara sambil mengunyah makanan sehingga ada yang tumpah-tumpah, tunggu sampai dia selesai makan baru Anda tegur dia dengan baik. Because when you embarrass your child, you put a barrier between you and your child. Karena pada saat Anda permalukan anak Anda pada saat itu, Anda membangun sebuah tembok batasan antara Anda dengan anak Anda. But if you talk to them later, they appreciate it. And next time they'll try harder. Tapi kalau Anda tunggu saat jam makan itu selesai, baru Anda berbicara kepada dia, maka dia akan hargai hal tersebut dan dia akan pastikan untuk berbuat lebih baik di hari depannya. So there must always be peace at the table. Jadi lingkungan saat Anda makan harus damai selalu. Because if you're upset, you do not digest the food properly, and so by the time it gets to the colon, it's only partially digested. Jadi karena kalau Anda sedang marah, maka makanan tersebut tidak akan dicerna dengan baik, dan pada saat dia sudah sampai di mendekati bagian akhir sistem pencernaan, dia akan berbentuk bukan makanan yang tercerna, tapi makanan yang masih belum tercerna. Also, another habit is drinking with the meals. Hal buruk, tabiat buruk lainnya adalah Anda makan sambil minum. And when a person drinks with their meals, they water down their digestive enzymes. Apa yang terjadi kalau Anda makan sambil Anda minum, itu sama seperti Anda sedang menenggelamkan lambung Anda ditampur dengan enzim yang lambung itu punya. That also interferes with stomach digestion. Itu juga mengganggu proses pencernaan di lambung Anda. And so once again, partially digested food is reaching down into the colon. Karena setiap makanan yang tercerna itu akan selalu mengalir sampai kepada kolon Anda. See, all that gets to the colon should be fiber. Jadi harusnya segala sesuatu yang masuk ke bagian kolon Anda itu harusnya sisanya adalah serat-serat saja. But when these 5 points are broken, the stomach doesn't digest properly, it comes into the duodenum, the pancreas can't do what the stomach's supposed to do. Tetapi kalau kelima hukum tadi itu dilanggar, maka apa akibatnya? Maka ada makanan-makanan yang tidak dicerna dengan baik oleh lambung, dia masuk ke pankreas, pankreas tidak bisa melakukan tugasnya lambung. And so partially digested lumps are coming into the colon. Sehingga ada kayak semacam bongkahan-bongkahan sisa makanan yang belum tercerna itu masuk ke kolon Anda. And the colon has to create a certain bacteria to try and deal with it. Sehingga kolon itu akan secara otomatis mulai memproduksi semacam bakteri untuk meleburkan sisa makanan itu. And that bacteria can produce toxic fumes. Dan bakteri itu dalam kolon Anda akan mampu mengeluarkan kayak semacam bukan asap tapi semacam uap yang beracun untuk kolon Anda. And the result of that is bad air coming out of here. Sehingga itu hasilnya adalah gas yang berbau tidak enak yang keluar daripada kolon Anda. And bad air also coming out of the mouth. Dan jangan lupa udara yang buruk keluar daripada kolon, tapi udara yang buruk juga keluar dari aroma nafas Anda. I spend time on this because this is the only area we have choice in. Saya meluangkan waktu untuk membahas ini karena sebenarnya ini semua tergantung dari apa yang Anda pilih untuk masukkan dari mulut Anda. That's why we should stop drinking half an hour before the meal and resume drinking about an hour and a half after the meal. Itulah sebabnya Anda harus stop minum air putih setengah jam sebelum Anda makan, lalu minum air putih 1 sampai 1,5 jam setelah Anda selesai makan. And it is very important to drink approximately 2 to 2.5 liters of water a day. Dan penting sekali untuk Anda minum 2 sampai 2,5 liter setiap harinya. Because one of the main functions of the colon is to take water out so stools are formed. Jadi karena salah satu fungsi kolon sebenarnya adalah untuk menarik keluar air yang ada di dalam lambung sistem pencernaan Anda.
And if a person is dehydrated, more water's been taken out than should be taken out. Jadi kalau seseorang itu misalnya terdehidrasi, maka harusnya ada lebih banyak air yang keluar daripada kolon Anda. And then we're left with rabbit pellets, cement. Sehingga yang tersisa itu adalah Dry feces. atau yang tersisa kalau air itu sudah ditarik keluar, maka yang tersisa itu adalah feses yang kering saja. So you see, dehydration, partially digested food is causing problems down here. Sehingga apa yang terjadi pada saat air itu dikeluarkan, pada saat tidak mendapatkan air yang baik, maka kita memberikan permasalahan atau problem pada kolon kita. So we're going to make a list now of what the colon needs. It needs water. Kita akan buat daftar apa yang kolon kita butuhkan. And Kolon kita membutuhkan air, And as we've shown you, to be fully hydrated, it must have the proper salt too. dan untuk diairi dengan baik, pastikan bahwa air yang Anda konsumsi itu ada kandungan garam. It must have high fiber. Harus ada serat yang tinggi, And it's also very important to promptly answer nature's immediate call. dan hal yang ketiga adalah singkatan dari panic atau properly answer nature immediate call. Begitu ada panggilan alam, jangan pernah tunda-tunda. Langsung lakukan saat itu juga. Now, if you watch a little baby or a toddler, you'll find after every meal they will evacuate. Kalau Anda perhatikan bayi, setiap kali setelah makan, dia akan langsung buang air, entah itu kecil ataupun besar. But then they get a little bit older and they go to school. Tetapi pada saat mereka mulai masuk sekolah, mereka bertambah umur masuk sekolah, And they're not allowed to leave the classroom, or they're too embarrassed to leave the classroom. di sekolah mereka diajar untuk tidak diperbolehkan keluar dari ruangan kelas, atau mereka terlalu malu untuk keluar daripada kelas. And so they start to hold on. Sehingga mereka mulai membiasakan dirinya untuk menahan panggilan alam itu. And they don't go when they should go. Dan sehingga mereka tidak pergi ke kamar mandi pada saat tubuh mereka meminta untuk ke kamar mandi. You see, when this area here fills up, Anda lihat pada saat area di sana itu dipenuhi, pressure is put on the anus and the person has a feeling they need to go. pada saat area di sana itu dipenuhi, maka itu akan memberikan sebuah reaksi tekanan, itu akan memberikan respon kepada tubuh bahwa Anda sedang kebelet melakukan sesuatu, bukan? And if they don't go when they get the feeling to go, the contents goes back into this part here. Dan apa yang terjadi kalau Anda tidak langsung pergi ke belakang? Kotoran yang harusnya dikeluarkan itu akan kembali masuk ke kolon Anda. See, praise God that He gave us the ability to hold on sometimes. Puji Tuhan karena Tuhan kasih kita kemampuan untuk bertahan, kan? Because the plane's about to land or something's about to happen and you can't go. Kayak contohnya Anda di pesawat terbang, Anda mau ke belakang tapi Anda belum bisa, Anda akhirnya harus menahannya. Now, it's not the odd day that you might hold it, but many people are doing it every day and their colon gets into that habit. Tidak masalah kalau ada saat-saat di mana Anda harus menahan. Tetapi ada begitu banyak orang yang sudah terbiasa menahan untuk buang air. And things are building up in here. Sehingga apa yang terjadi di kolon itu sudah mulai ada timbunan-timbunan kotoran yang harusnya keluar. I met a lady who went to the toilet once a week. Saya bahkan pernah mengenal seorang wanita yang ke kamar mandi itu untuk buang air besar seminggu sekali. You count how many meals are building up here. Bayangkan ada berapa banyaknya sampah di dalam kolon yang tertimbun. Cell memory is a fascinating subject. Tahukah Anda memori sel itu adalah subjek yang sangat luar biasa? Because just as we get into habits, the cells get into habits. Karena apa? Karena sama seperti kita
menjadikan sesuatu itu kebiasaan, sel-sel tubuh kita pun juga punya kebiasaan-kebiasaannya. So it's important that when the body says go, we must go. Sehingga sangat penting sekali. Kalau tubuh Anda sudah mengatakan pergi ke kamar mandi, pergi ke kamar mandi saat itu juga. And if this is building up and the person sits and pushes, Dan kalau ini sudah menimbun, kemudian orang tersebut duduk dan berusaha mengeluarkannya dengan paksa, then so much pressure happens there that hemorrhoids start coming out. apa yang terjadi pada saat dia menekan dengan paksa, ada begitu banyak yang harus dia keluarkan secara tiba-tiba, maka hemoroid itu akan keluar daripada kolon. They shouldn't be there and they're very painful. Tidak seharusnya hemoroid itu keluar, dan Anda mungkin ada yang pernah merasakan sakitnya luar biasa. Now, God gave us two things so that we would not be incontinent with our colon. Allah memberikan dua hal supaya kita tidak supaya organ tubuh itu tidak menjadi satu dengan kolon kita itu. He gave us the muscle to be able to hold if we can't go. Allah memberikan kita otot untuk menahan jika seandainya keadaan tidak memungkinkan. And he also gave us a muscle called puborectalis. Dan dia juga memberikan Allah juga memberikan otot yang namanya adalah puborectalis. Now, puborectalis I have drawn here in red. Puborectalis itu adalah yang saya gambarkan dengan spidol warna merah, kayak semacam lingkaran di atas itu. And it's a muscle that sort of hooks the colon up like that. Dan itu adalah sebuah otot yang punya kemampuan untuk seperti mengangkat atau menghentikan proses untuk sementara. Now, this is the throne where we go to the toilet. Misalnya, itu adalah tahta yang kita gunakan kalau kita mau buang air besar. And if Itu tempat duduknya. If a person sits on the toilet like this, Kalau seandainya orang itu duduk di atas toilet dengan posisi seperti itu, puborectalis is still pulled up. puborectalis itu masih dalam bentuk dia mengait, dia mengecilkan saluran pembuangan. But if the person squats, Tapi jika orang itu jongkok, maybe they've got a little stool here and they squat so their legs are like that, atau Anda letakkan semacam kursi kecil di bawah kaki Anda, sehingga kaki Anda itu agak menekuk lebih tinggi. when a person squats, puborectalis relaxes. Pada saat seseorang jongkok, maka otot puborectalis itu dia akan melonggarkan saluran itu. And when puborectalis relaxes, the colon opens. Dan pada saat puborectalis itu melemas atau merenggang, maka kolon itu akan membuka jauh lebih lebar. Then there is no resistance and the contents can come out with ease. Sehingga tidak ada tekanan yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka kotoran-kotoran dari kolon itu bisa keluar dengan lebih sempurna lagi. In many cultures today, people still squat. Ada banyak budaya sampai saat ini di mana masih banyak orang yang jongkok saat buang air besar. In civilized society, it's beginning to be recognized the importance of squatting. Bahkan sekarang di negara-negara maju, di tempat-tempat yang lebih telah ditemukan bahwa jongkok itu sudah diakui sebagai posisi yang lebih baik untuk buang air besar. So you can buy a stool that wraps around the toilet. It's called squatty potty. Sehingga saat ini Anda bisa membeli semacam bahasa Indonesianya dengkle atau apa itu, atau semacam kursi kecil yang melingkar di bawah tempat toilet Anda. And it sits around the toilet basically like that. Dan Anda bisa letakkan itu di bawah toilet Anda seperti itu. You can pay $70 and get a squatty potty. Anda bisa bayar $70 untuk squatty potty itu tadi. Or you can pay $2
at a cheap shop and get a little stool just to put in front of your toilet. Atau Anda bisa beli dengklek dengan $2, Anda letakkan di bawah toilet Anda. Jauh lebih murah. I saw a little plastic fold-up stool here earlier in the day that I think one of the children had, and that's a very good one to put there. Saya bahkan ada melihat kayak kursi plastik, dengklek plastik ya di belakang sana. Itu murah sekali, anak-anak bisa gunakan. Itu juga Anda bisa gunakan untuk kamar mandi Anda. Now, when a person squats, it takes pressure off the anus and it will heal hemorrhoids. Pada saat seseorang itu jongkok, maka itu akan mengurangi tekanan pada anus Anda dan hemoroid itu akan disembuhkan atau dikembalikan ke posisinya. So to prevent and to heal hemorrhoids, Dan untuk menyembuhkan atau mencegah terjadinya hemoroid itu tadi, it's important to be mindful of the water, the fiber, to listen to the body's call and to squat. sangat penting untuk mencegah terjadinya hemoroid tadi. Anda harus perhatikan air yang Anda konsumsi, pastikan dengan garam. Kemudian makanan yang high fiber dengan serat tinggi. Nomor 3, jangan pernah tunda panggilan alam Anda. Dan yang keempat, pastikan Anda squat atau jongkok. Squatting strengthens pelvic floor. Tahukah Anda bahwa dengan jongkok pun itu juga menguatkan otot pelvik Anda? Now we have a girdle that starts, it's our pelvic girdle, it starts at our belly button, goes between our legs, and it links with our lower spine. Tahukah Anda bahwa manusia itu memiliki kayak semacam organ yang menghubungkan bagian depan pelvik Anda dengan tulang belakang Anda. Semacam kayak tulang yang menghubungkan bagian depan dengan bagian tulang belakang Anda. It basically looks like this, and then we've got a couple of holes in the middle, and the muscles go round and round and round and round, and the muscles are going like this. So I've stretched out the pelvic girdle. Okay, is that looking from above or from side? That drawing. I've taken the pelvic girdle off and I've laid it down. Oh, oke. Gambar di depan ini adalah seolah-olah ini adalah semacam kayak organ tadi atau bagian tubuh tadi yang kalau dilepas itu dia akan melingkar dari bagian depan, itu akan melingkarkan sampai bagian tulang belakang Anda. Kalau dilepaskan itu, maka bentuknya akan seperti tadi. Many people lose pelvic girdle strength. Banyak orang yang sudah kehilangan kemampuan kontraksi daripada pelvic itu. And as a result, men and women, even in their 60s, 70s, are becoming incontinent with their urine. Sehingga apa yang terjadi, banyak orang di akhir umur 60-70 sudah kehilangan kemampuan untuk memisahkan antara urin dengan hasil makanan lainnya dalam kolon mereka. Incontinent with their colon. Bahkan menjadi satu dengan kolon mereka atau incontinent dengan kolon mereka. They're getting colon prolapses. Mereka mendapatkan sebuah kondisi apa yang namanya prolapsis kolon itu tadi. And women are having vaginal prolapses. Sehingga ada juga permasalahan-permasalahan pada wanita yang disebut dengan vagina prolapsis. Because of a loss of pelvic girdle strength. Karena kehilangan kemampuan atau kekuatan otot pelvik itu. One way to strengthen the pelvic girdle is squatting. Salah satu cara untuk memperkuat otot pelvik itu adalah dengan melakukan squat atau jongkok. Now I'm about to demonstrate what Michael and I do every day 10 times. Michael didn't like it at first, but he's used to it. Saya akan contohkan kepada Anda apa yang Barbara dan suaminya Michael lakukan 10 kali setiap harinya. Michael tidak menyukai gerakan ini, tetapi dia akhirnya terbiasa dengan gerakan ini. Anda lihat itu? 10 kali setiap hari. 10 times every day. Saya nggak bisa terjemahkan gerakannya. It's uncomfortable. Itu tidak nyaman untuk Anda. He didn't like it, Anda mungkin tidak suka gerakan itu. but he's happy now because it's not so hard now. Tetapi Michael
sudah tidak mengeluh lagi saat ini karena saat ini sudah tidak berat lagi untuk dia lakukan. Now, if you find it difficult to squat, Kalau Anda menemukan sulit untuk melakukan gerakan squat tadi, do it for just 5 or 10 minutes a day with your back against a wall. lakukan 5 to 10 minutes. A day with the back against the wall, your back against Lakukan the wall. 5 sampai 10 menit, tapi Anda gunakan dinding di Ya. belakang punggung Anda. It can be a bit easier with your back against the wall. Lebih mudah kalau Anda lakukan dengan dinding Anda. Jadi Anda menahan. Yeah. And if the knees don't like going down, every day you just practice like this. Kalau Just Anda practice masih like belum that. terbiasa, maka setiap harinya jangan langsung lakukan squat dengan sempurna tadi. Pelan-pelan saja, rendahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. This is part of your exercise program. Pastikan ini menjadi bagian daripada exercise program Anda. See, when you exercise, you increase the circulation of the blood to the colon, Karena pada saat Anda exercise, Anda menggantikan darah yang mengalir di kolon Anda. and as you're exercising, walking, running, swimming, cycling, your colon is moving. Dan pada saat Anda melakukan exercise, mau itu lari, mau itu berenang, mau itu bersepeda, kolon Anda akan turut bergerak juga. So this physically and muscularly will keep your colon in good order. Jadi itu secara fisik akan membantu Anda dan otot-otot perut Anda membantu untuk kolon Anda bekerja dengan urutan yang sempurna. Now when the contents of the small intestine comes into the colon, Pada saat isi daripada usus kecil itu masuk ke dalam kolon, it's all liquid. itu semuanya dalam berbentuk cairan. That's why what the colon does is take water out so stools are formed. Itulah sebabnya apa yang kolon lakukan, dia tarik semua bentuk air dari dalam dirinya, sehingga yang tersisa adalah yang kering-kering saja. But notice here is the appendix. Tapi pastikan perhatikan bahwa ada yang namanya usus buntu di sana. And God didn't make a mistake when he put the appendix there. Dan saya ingin yakinkan Anda bahwa Allah tidak berbuat kesalahan saat menciptakan usus buntu untuk Anda. The appendix has two main functions. Karena usus buntu punya dua fungsi. It's called the colon's oil can. Oil can. Salah satu fungsinya adalah dia adalah semacam pelumas bagi kolon Anda. So it lubricates the contents of the colon and helps to get it through. Jadi appendix itulah yang menghasilkan kayak semacam oli untuk melumasi kolon Anda, memastikan supaya ada pembuangan yang baik. The appendix also releases antibacterial fluid. Bahkan usus buntu Anda juga mengeluarkan apa yang namanya cairan antibakteri. Because sometimes what's coming out of here is pretty toxic. Karena sering sekali apa yang keluar dari usus kecil itu pun juga beracun dan tidak baik. Especially if a person is eating meat. Khususnya jika orang itu makan daging. You see, when meat breaks down, it putrefies. Anda lihat bahwa pada saat daging itu di breakdown, maka dia itu dipetrifies. Ada yang bisa bantu saya apa itu petrifies? And the fumes from the putrefaction process are toxic. Dan uap yang dikeluarkan daripada proses dari daging ini, uap yang dikeluarkan itu beracun. Now dogs can get away with it because their gastrointestinal tract is only 2 meters long. Anjing itu tidak bermasalah dengan itu karena panjangnya antara mulut sampai pembuangan yang terakhir cuma 2 meter. But with humans, ours is 8 meters long. Tetapi dengan manusia, panjangnya perjalanan yang harus dilalui oleh makanan itu hampir mencapai 8 meter. So by the time it's getting into here, it's pretty toxic. Jadi pada saat sudah masuk ke bagian kolon sana, itu sudah sangat beracun statusnya, Now kondisinya. if the person's adding sugar to that, Apalagi kalau orang itu menambahkan gula ke dalam apa yang dia makan, that just feeds the putrefaction process. itu akan lebih mempercepat proses pembusukannya. Whereas vegetables, when they break down, they ferment.
Sedangkan kalau sayur-sayuran pada saat mereka dipecahkan, so vegetables ferment, and that's not a toxic fume. dia mengalami apa yang namanya semacam deferment. Ferment, yeah. Dia tidak mengalami apa yang namanya pembusukan, tapi dia mengalami apa yang namanya seperti fermentasi. That's non-toxic. Dan itu hasilnya tidak berbahaya, tidak beracun. So when someone's eating a high meat, high sugar diet, the appendix gets overworked. Jadi pada saat orang memakan daging ataupun gula-gula yang banyak, maka usus buntu itu akan bekerja double, 2 kali lebih keras. And that's one of the causes of appendicitis. Dan itulah juga salah satu penyebab daripada sakit usus buntu. So the doctor chops the appendix out. Jadi dokter, apa yang dokter lakukan? Dokter potong itu appendix. Now where's the antibacterial fluid now? Setelah dipotong, dihilangkan usus buntu, siapa yang akan menghasilkan antibakteria itu untuk kolon? Where's the lubricant now to help things through? Siapa akan menghasilkan pelumas untuk kolon Anda beroperasi dengan baik? Now if your appendix was taken out, the good news is the body does adapt and adjust. Kalau Anda sudah pernah dioperasi usus buntu, kabar baiknya adalah lambung Anda atau kolon Anda sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi. But many people who've had their appendix out tend to constipation. Tapi banyak orang yang usus buntunya sudah dioperasi, sudah diangkat, mereka mengalami lebih sering apa yang namanya konstipasi. Now if someone eats a little bit of meat and a lot of vegetables, the fermentation process can help a bit. Kalau misalnya ada orang makan daging, tapi dia banyak makan sayur, maka proses fermentasinya bisa lebih baik sedikit. So part of looking after the colon is ideally no meat, no Jadi salah sugar. satu cara untuk menjaga kolon Anda, idealnya jangan makan daging dan jangan menggunakan sugar. And one of the problems with caffeine is that it dehydrates, and anything that dehydrates means more water is getting taken out. So caffeine can cause constipation. Hal yang keenam yang tidak dibutuhkan untuk menjaga kolon Anda adalah tidak daging, tidak ada konsumsi gula, dan juga kafein. Mengapa? Karena kafein memiliki efek bahwa dia akan mengeluarkan setiap cairan dari dalam tubuh Anda. Kalau Anda yang minum kopi, Anda akan lebih sering ke belakang, buang air kecil, akibat dari kafein yang Anda punya. Akibatnya kalau air itu sudah keluar, maka lambung Anda akan lebih sering mengalami apa yang namanya konstipasi itu tadi. Now the colon needs peace of mind. Dan yang nomor 7 yang dibutuhkan oleh kolon Anda itu adalah pemikiran atau pikiran yang tenang. I'm a colonic irrigation therapist and my teacher taught me tight mind, tight colon. Barbara adalah seorang terapis untuk kolon. Dan guru daripada Barbara ini mengatakan bahwa kalau engkau memiliki pikiran yang baik, maka kolonmu juga baik. Our emotions affect our colon. Karena emosi Anda memberikan dampak kepada cara bekerja kolon Anda. And I know in the war when young men came across atrocities, often they would just dirty their pants. Dan saya melihat ada banyak di belahan dunia manapun. Pada saat seseorang dihadapkan dengan sebuah keadaan yang menegangkan atau menakutkan buat dia, maka dia langsung buang air di celana. Now that is an extreme situation, but it is an illustration to show how emotions affect our colon. Itu mungkin adalah ilustrasi yang menyeramkan, tapi itu membuktikan bagaimana pikiran Anda memiliki dampak langsung terhadap kolon Anda. And there is only one thing that will give us peace of mind, and that is to know God. Dan hanya ada satu yang bisa memberikan Anda ketenangan dalam berpikir, yaitu mengenal Allah Anda. And this is where definitely the 8th law comes in when looking after our colon. Dan itulah sebabnya hal yang ke-8 tadi, percaya pada pencipta Anda, masuk
ke bagian ke-8 untuk memelihara kolon Anda juga. You see, the colon has a mind of its own. Anda harus tahu bahwa kolon itu memiliki pemikirannya sendiri. If it won't go and you tell it to go, it won't, will it? Kalau kolon itu tidak mau pergi atau melakukan tugasnya membuang air, walaupun Anda ingin buang air, dia tidak akan mau buang air kan? And if a person has diarrhea and you tell it to stop, it won't. Contohnya, kalau ada orang yang terkena diare, walaupun Anda bilang sama kolon Anda berhenti diare, dia nggak akan peduli, dia akan terus mengeluarkan. That's why I spent time on where we do have choices, which is way up here. Itulah sebabnya saya fokuskan pembicaraan kita mengenai bagaimana kita memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh kolon, yaitu yang di sini. Mengapa? Karena di sini kita masih punya pilihan. Kita masih bisa mengaturnya. What I'd like to do now is I'd like to show you some things that you can do to heal some colon problems. Apa yang akan saya beritahu kepada Anda sekarang adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menyembuhkan kolon Anda. Now, square one is covering the list that I just made. Dan kotak pertama adalah untuk membuat untuk kembali kepada apa yang saya tuliskan sebelumnya. So we'll start with looking at what you can do for diarrhea. Contohnya, apa yang bisa kita lakukan kalau Anda terkena diare? Charcoal, Yang pertama, charcoal atau arang. charcoal can certainly stop diarrhea. Charcoal dapat langsung menghentikan diare. All you have to do is mix it with water and drink it. Apa yang harus Anda lakukan adalah campur dengan air, langsung minum. But it is also important when someone has diarrhea, they only eat vegetable stew. Tetapi harus Anda pahami, kalau ada orang yang terkena diare, maka dia hanya disarankan untuk makan sup sayur. This is not forever, this is just until things slow down a little bit. Kembali, ini tidak untuk selamanya. Sampai diare sembuh, Anda boleh makan yang lain lagi. If someone has diarrhea, the lining of their colon is irritated. Karena jika ada orang yang terkena diare, maka sebenarnya kolonnya itu sedang teriritasi. And aloe vera can coat, soothe and heal the lining of the colon. Itulah sebabnya lidah buaya atau aloe vera dapat mendinginkan kolon yang sedang teriritasi itu. So that would be 1 dessert spoon. Itu sama dengan hampir 1 sendok makan Three aloe ti- vera 3 times a day. 3 kali sehari. Atau dessert spoon. Anda tahu sendok yang digunakan untuk dessert sebanyak itu. And for constipation, Dan untuk konstipasi, it's important to check that the person is drinking adequate water. With constipation, even up to 3 liters a day. untuk mereka yang mengalami konstipasi, pastikan orang tersebut minum air paling sedikit 3 liter. And remember, with the salt. Dan jangan pernah lupa gunakan garam murni. High fiber diet, Lalu makan makanan yang tinggi serat vegetables are very high in fiber. dan sayur-sayuran itu sangat tinggi serat. And some fruits. Dan juga dengan buah-buahan. I think that the dragon fruit must be particularly good because of all the little seeds. Saya melihat bahwa dragon fruit itu baik karena ada banyak biji-biji kecil di dalamnya. And also, they may need to have an enema. Dan juga mereka harus mendapatkan apa itu yang namanya enema. And an enema is just warm water going into the colon, and what it does is it softens old build-up, and then the person after 10 minutes will sit on the toilet and it'll often come away with ease. Enema is warm water. Just warm water. Enema itu adalah air hangat yang Anda butuhkan. Anda minum air hangat dan dalam beberapa waktu yang kemudian maka itu akan langsung membantu Anda untuk melancarkan pembuangan. Now, if a person is
masuk dari belakang. So what you mean enema is using the warm water from not drinking it. Okay. Other end. Oke, saya perbaiki penerjemahan saya. Jadi enema itu adalah proses pemberian pemasukan air hangat melalui bagian anus Anda. Betul? Now, usually you put about a cup and a half of warm water into the colon. Biasanya Anda berikan how many? Cup and a half. 1,5 gelas, a cup and a half. 1,5 cup air hangat Anda masukkan melalui anus Anda. Ada alatnya tentunya. Saya tidak minta Anda untuk langsung memasukkannya. Pakai alatnya tentunya. So usually, I'll Sorry? draw a picture. 700 mili, 1,5 cup. There's an enema can. Oke, untuk lebih jelasnya inilah bentuk alat enema itu. And so the water goes in, and the person usually holds it for 10 minutes, and then they'll sit on the toilet, hopefully squatting with their little stool, and the contents will come away. Jadi alat itu digunakan untuk memasukkan air hangat itu, lalu orang tersebut harus menahan 5-10 menit, kemudian langsung ke kamar mandi, duduk di atas toilet, dan diharapkan untuk jongkok. Now the lady that had several meals built up, she may need 3 enemas, one after the other, to get all of this away. Ingat tadi ada seorang wanita yang memiliki permasalahan untuk pembuangan, dia cuma seminggu sekali. Dia memiliki tumpukan kotoran di kolonnya, sehingga kemungkinan dia membutuhkan 3 kali prosedur enema itu untuk dilakukan, 3 kali berturut-turut. Now there is a drink that you can take from the top. Tapi ada juga minuman yang Anda bisa minum dari mulut Anda. And it is 1/3 seawater Yaitu sepertiga seawater. and 1/3 boiling water Oke. and 1/3 just water. And it's 2 liters. Oke, when you say seawater, is it like direct water from the sea? yeah. Oke. Saya menerjemahkan directly from the sea, right? You take the water. Oke. Air laut, bayangkan kalau ada 2 liter botol, maka sepertiganya itu adalah seawater, sepertiganya lagi itu adalah air yang mendidih, dan sepertiga lagi adalah air biasa. And so what the person would do early in the morning, they would drink that over about half an hour. Oh, you have to finish it in half an hour. Lalu minum minuman ini selesaikan dalam waktu setengah jam. Half an hour. Now the minerals in there will really start this moving. Pada saat Anda minum itu akan mulai pergerakan di kolon Anda. Now this is quite a severe treatment, but when someone is in trouble, that will move them. You mentioned earlier, is it 1.5 hour or half an hour? Half an hour. Setengah jam. Oke, jadi setengah jam Anda harus selesaikan minuman itu, dan kemudian biasanya itu akan menyelesaikan permasalahan Anda. They just sit there and drink and drink and drink, and within half an hour, usually there's movement. Anda duduk di atas toilet Anda sambil minum, dalam waktu setengah jam, biasanya itu akan membantu menyelesaikan permasalahan Anda. Now, if you can't find any clean seawater, Kalau Anda tidak bisa menemukan air laut yang bersih keadaannya, 1 teaspoon of the salt 1 sendok teh garam murni, and 1 cup of water dan 1 cup air equals 1 cup of seawater. sama dengan 1
cup air laut. So you could make your seawater yourself. Jadi Anda bisa membuat air laut Anda sendiri. So we'll call that the seawater flush. Kita namakan itu namanya seawater flush atau flush menggunakan air laut. And castor oil compresses on the abdomen. Lalu lakukan kompres menggunakan castor oil di bagian abdomen Anda. So the castor oil compresses on the abdomen penetrate very deep and start to break up what's inside. Karena castor oil itu mampu masuk ke jaringan tubuh Anda yang paling dalam dan itu membantu untuk membreakdown kotoran-kotoran di kolon Anda. So you could wear this overnight. Anda bisa letakkan itu satu malaman, kompres itu satu malaman. And that will often get things moving. Dan itu biasanya akan mampu membantu untuk melancarkan pembuangan. This one's quite extreme, but when the colon's not moving, it can poison the whole body. Bagian yang seawater flush itu mungkin terdengar ekstrim. Tapi Anda harus sadari satu hal. Kalau kolon Anda tidak bekerja dengan baik, maka tubuh Anda itu sama dipenuhi racun. Question? Kapan kira-kira Anda tahu bahwa Anda harus melakukan enema ataupun treatment seawater itu? If the person hasn't been for about 3 days. Kalau orang itu tidak ke belakang sudah selama 3 hari. Oke? To be more detailed, when you want to do an enema therapy, the water that you use for the enema, is it like a distilled water with a specific pH or what type of water? It can be any water. It bisa saja tipe air jenis apapun. Sorry? Tap water? Tap water should be alright in the colon. Tap water juga baik kalau itu untuk kolon Anda. Is it okay if the tap water contain like a chemical or like a heavy metal? Does your tap water contain that? Apakah air keran Anda mengandung itu? In Indonesia, the majority, we don't have like a clean tap water like in abroad. Or even the water with the chlorine. You're only using a cup and a half, so use that. Karena Anda hanya menggunakan sekitar 1,5 cup, lebih baik pakai air aqua saja kalau begitu. So the cleaner the water is the better, right? Yeah, it's just not a very clean area down there in our colon. Idealnya semakin bersih airnya semakin baik. Tapi logikanya kolon itu di bagian bawah kolon bukanlah daerah yang bersih juga sebenarnya. Ya. Oke. Pertanyaan. What do you think about an enema therapy using like a coffee or coffee apa? Atau castor oil? Castor oil is too irritating for the colon. Castor oil itu terlalu menyebabkan iritasi pada kolon Anda. Kalau dimasukkan seperti itu. But you could use olive oil or coconut oil. Tapi Anda bisa gunakan coconut oil ataupun olive oil. It's not that necessary though, because a cup of coconut or olive oil is very expensive. Tidak begitu penting untuk menggunakan hal-hal yang mahal karena itu harganya pun juga sudah mahal sebenarnya. When all you really need is water. Karena apa yang Anda butuhkan sebenarnya adalah air saja. Now, Question, sorry. Coffee enemas can be used to detoxify the liver. Enema menggunakan kopi itu bisa membantu untuk mendetoks liver Anda. There is a use for coffee after all. Sorry?
there is a use for coffee after all. Paling tidak ternyata ada juga gunanya daripada kopi ini. That's the only place you should use it. Dan itu hanyalah satu-satunya tempat di mana Anda gunakan kopi. How do you, Bagaimana Anda mempersiapkan kopi untuk terapi enema itu? When Banyak yang you- tertarik dengan enema ini rupanya. when you do a coffee enema, you need to have a warm water enema and then release that and then often you can put 2 cups of coffee in and you just make coffee the way they make coffee to drink, I think. But ideally, not instant coffee, but you would get some organic beans and you would boil it up and yeah, I'm not very familiar with how to make coffee, but I think that's what you do. You grind the beans and you boil it in water, and then strain it, and that's the coffee you put in. Barbara sendiri tidak punya pengetahuan yang jelas untuk bagaimana membuat kopi yang Anda minum sehari-hari seperti apa. Tapi kalau Anda mau melakukan enema kopi itu, buat saja kopinya seperti biasa Anda meminum. Is it with sugar? No, right? No sugar, guys, okay? Pastikan Anda jangan buat kopi dengan gula untuk enema ini. Oke? Tapi kalau Anda mau lakukan enema kopi ini, gunakan kopi yang seperti biasa yang Anda lakukan. Ya. Sometimes they use an organic green coffee. Yep. Tapi tidak cappuccino, tidak coffee latte, tidak semuanya. Tidak pakai seperti itu. Coffee can be used there, but sugar can be used nowhere. Kopi bisa digunakan di sana, tapi gula tidak bisa digunakan dimanapun. Now, what the coffee does, when it goes into the colon, the portal vein absorbs the caffeine, takes it straight to the liver, and the liver dumps its waste into the colon. Jadi apa yang disebabkan oleh kopi itu pada saat dia dimasukkan, maka kafeinnya akan segera diserap, dimasukkan kepada liver, dan apa yang terjadi, maka liver itu akan melakukan detox atau membuang kotoran-kotoran di livernya bersamaan dengan kafein itu. There is the story of a family who lived in the hills, and whenever the children were sick, the mother would give them a coffee enema. Ada sebuah kisah di mana ada sebuah keluarga yang tinggal di perbukitan, dan setiap kali anak-anak dari keluarga ini sakit, maka ibunya selalu melakukan pengobatan menggunakan enema kopi ini. And the children didn't mind because they would get better quickly. Dan anak-anak itu tidak keberatan karena mereka dapat sembuh dengan segera. And then they went down to the town and they visited a family who were drinking it. Lalu anak-anak ini yang tinggal di perbukitan suatu kali berkunjung ke kota dan melihat bagaimana orang-orang meminum kopi. And the little boy was so alarmed, he said, "Mom, they're drinking it." Dan anak kecil itu begitu kaget, dia mengatakan bahwa ibu, mereka minum enema itu. Are there any more questions? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Oh, oke. 75%. Oh, oke. Usually, the brother over there, he have no issues whenever he have to go into the morning to the toilet. But after he added to eat fruits in the morning, he had the diarrhea. What's going on? So if a person has diarrhea when they start eating more fruit, they've got to cut right back on the fruit. They have to cut back the fruit. Jika ada seseorang yang begitu dia makan buah dia diare, maka itu artinya dia harus kurangi makan buahnya. And maybe try the aloe vera and see if that will slow it down too. Dan coba konsumsi aloe vera atau lidah buaya untuk melihat apakah itu bisa mengurangi proses diare itu. So it's a matter of bringing the fruit back until there's no diarrhea. Jadi kurangi buah itu sedikit demi sedikit sampai diare itu berhenti.
it only happens when he ate the fruits in the morning. But when he eats fruits later in the day, he have no problem. Well, it sounds like his body doesn't want him to eat fruit in the morning. Itu sepertinya artinya tubuh Bapak tidak mengizinkan Bapak untuk makan buah di pagi hari. It's a very much of you saying to your body, I'm listening to you. Sama seperti Anda berkata pada tubuh Anda, oke, saya mendapatkan pesan tubuh saya. Dengarkan apa yang tubuh Anda berusaha sampaikan kepada Anda. Sometimes we don't totally understand why our body is doing different things, but you keep adjusting until the body's happy. Sering sekali kita tidak sepenuhnya mengerti apa yang berusaha tubuh kita sampaikan kepada kita. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita selalu mengadjust kebiasaan kita sampai pada akhirnya tubuh kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan. And sometimes what works today won't work in a few months, and some foods you can't eat today, you might be able to eat in a few months. Bahkan apa yang sering kali apa Anda lakukan sekarang, itu tidak akan bertahan lama, beberapa bulan kemudian efeknya berubah lagi untuk tubuh Anda. Apa yang Anda tidak bisa makan sekarang, tapi ternyata beberapa bulan kemudian Anda bisa makan makanan itu. See, the body knows what it's doing, and we just have to follow its instructions. Karena tubuh kita itu tahu apa yang dia lakukan, kita hanya harus mendengar instruksi yang dia sampaikan kepada kita. Are there any more questions? Yep. Ada pertanyaan lagi? Oke, boleh ke ibu ini dulu ya Pak ya? Oke. Oke. Okay, our sister over there, he used to do the coffee enema, but it's really hard for her to hold the enema for 10 minutes. So before 10 minutes, it's already loose. Is it have to be like 10 minutes or it can be less than that? It's whatever the body says. Apapun yang tubuh Anda berusaha katakan, dengarkan. Kalau Anda tidak bisa menahan selama itu, tahan sampai tubuh Anda, sampai kapan Anda bisa menahannya. Oke? Oke, ya. Yeah. Oke, teman kita ini memiliki seorang teman yang sudah kecanduan laksatif. Sudah kecanduan laksatif. How to stop it? Such a questions. Yeah. He must stop the laxatives and start doing this. Dia harus berhenti menggunakan laksatif itu dan mulai melakukan keempat hal depan tadi. Because these are not addictive, and what they'll do is they'll change the colon cell memory. And Anda tahu apa itu laksatif kan? Laksatif itu adalah obat pencahar. Obat yang Anda minum kayak laksing atau apa, itu laksing itu dari laksatif bahasanya. Itu membantu Anda untuk mengeluarkan air besar. Temannya sudah kecanduan menggunakan obat-obatan itu. How about a weight loss pill? Is it also a laxative? Considered as a laxative? I'm not familiar with the weight loss pill. Barbara tidak begitu familiar dengan apa itu obat kurus. Okay. Yeah. Oh, jadi basically it's the same effect like you're taking a laxative pill. There are a couple of pills that the young generation's been using, especially nowadays. So it's like a pill that you take whenever you eat something, it just goes directly to the toilet. And for some cases, it does give a type of situations where the doctors needs to cut their colon or their intestine. So Scary.
Ya, itu menakutkan. Jadi pertanyaannya, It is obviously a high irritant to the colon. itu secara jujur dan langsung itu sudah memberikan dampak yang buruk kan pada usus. Berarti itu adalah obat-obatan yang buruk. Ya. Ya, karena Barbara bilang itu membuat usus kita teriritasi dengan hebat. Itu akibatnya. Sorry, is that answer your question earlier? So your answer to her was, it needs to stop the laxative pill and directly switch it to this, to the constipation treatment. Okay? Dua orang lagi, boleh Bapak ini dulu Bapak? Ya, silakan. What is the effect of a fruit detox to your colon? Cleans it out. Membersihkannya. So if it's good, what is the period of time to make it like a regular thing to do? Is it okay to make it as a regular? High fruit doesn't sit well with everyone. Anda harus pahami bahwa tidak semuanya buah-buahan itu cocok dengan semua orang. So it should only ever be done for a day. Jadi harusnya itu dilakukan cuma sehari saja. A day within a year, or you can Might do probably a day a month. satu hari dalam sebulan. Karena istri saya melakukan itu 1 tahun itu dia detox 2 kali. Fruit detox. Iya. Dan minimal 3 hari. Okay, because his wife do a fruit detox twice every year, and every time it's like for 3 days. Now, you can do it, but if someone is diabetic, cancer, or has a yeast presence, I would not advise the fruit. Anda bisa melakukannya, tetapi kalau orang tersebut memiliki permasalahan dengan kanker, ataupun diabetes, ataupun ada masalah jamur dalam tubuhnya, itu sama sekali tidak disarankan. Bisa dijawab pertanyaannya ya? Oke, bisa nanti berbicara langsung kepada beliau. Bagaimana dengan Bapak? Oke, empedu itu sama dengan kidney kan? Atau beda? Gallbladder. If someone already lose the gallbladder, what is the effect on the human body? If someone loses their gallbladder, the liver adjusts because it's the liver that makes the bile, and the gallbladder is just the reservoir for the bile. Apa yang terjadi kalau seseorang kehilangan empedunya? Maka yang terjadi adalah livernya akan adaptasi. Livernya yang akan mengambil alih pekerjaan daripada empedu itu. Karena sebenarnya empedu itu hanyalah cadangan atau reservoir saja. Kalau itu sudah hilang, maka liver yang mengambil alih. One of the most amazing things about the body is its ability to adapt and adjust, and that's why we're all still alive. Salah satu fungsi tubuh yang luar biasa adalah kemampuan tubuh kita untuk menyesuaikan dan beradaptasi. Itulah sebab Anda dan saya masih hidup sampai sekarang. Karena kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Oke. Pertanyaannya adalah Oke. Baik untuk melancarkan pencernaan atau menguruskan badan? Oke. Our sister asking, what if you take an apple cider vinegar
is it works to help the colon to do the works, or is it also helping to have a weight loss? The apple cider vinegar I never advise because it interferes with digestion. Saya tidak akan pernah menyarankan penggunaan apple vinegar, karena itu dia mengganggu proses pencernaan. Lemon will do everything apple cider vinegar is claimed to do, and yet it is much safer. Lemon saja itu mampu melakukan segala hal yang diklaim oleh apple vinegar. Jadi Anda konsumsi lemon itu tidak bisa melakukan segala hal yang apple vinegar klaim dia mampu lakukan. Dan itu lebih aman. Lemon itu jauh lebih aman daripada cuka. Well, I know everyone's keen to get to bed by 9 to get their hours of power. Jadi saya tahu bahwa ada banyak orang di sini yang sudah mau beristirahat sebelum jam 9 untuk mengecharge kembali tenaganya. And tomorrow morning we have 2 lectures, one on rewiring the brain and the other lecture is on balancing the hormones. Ada 2 lecture lagi untuk besok, 2 sesi. Yang pertama adalah untuk mengembalikan fungsi otak Anda, dan yang kedua adalah untuk menyeimbangkan hormon dalam hidup Anda. So as we close, allow me to say a prayer. Izinkan saya untuk menutupnya dengan doa. Father in heaven, thank you so much for helping us understand the colon. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk membantu kami mengerti akan apa tugas kolon dalam tubuh kami. Help us to be mindful of our colon, to keep it running well, that our whole body may work a little better. Bantu kami untuk menjaga kolon kami dengan baik, sehingga kolon kami dapat bekerja jauh lebih baik, membantu menyokong kehidupan kami. Thank you for hearing our prayer tonight, for we prayed in the name of Jesus. Terima kasih telah mendengar doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amen.